والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayuhal ahibba'i fillah, setelah memuji syukur kepada Allah Ta'ala dengan hamdalah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap majlis ta'lim ini majlis yang diberkahi, membawa manfaat fitini wa dunya wal akhirah, di agamanya, dunianya, lebih lagi akhiratnya. Maka sebelum kita mulai, pastikan niat kita taklim belajar agama Allah hanya untuk Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena terpaksa. Maka kita ridho dengan syariat Allah Ta'ala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insyaallah menjadi amalan tabungan kelak di akhirat yang mengantarkan menuju bahagia selamanya. Amin Allahumma amin. Insyaallah saudaraku, kita akan kaji surah An-Nisa, meneruskan kajian rutin tafsir surah An-Nisa. Hari ini insyaallah kita sampai kepada ayat yang ke-48. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pemahaman yang mudah, yang benar dalam bimbingannya untuk tadabbur firman-firmannya. Amin Allahumma amin. Dengarkan, menjadi ibadah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Terjemahan Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 48 sampai dengan ayat 57. Ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah berbuat itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Taugut dan mengatakan kepada orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan adab yang sungguh. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, telah berfirman Allahu Jalla Jalaluh. Apa firman-Nya? Innallaha la yaghfiru, sungguh Allah Ta'ala tidak akan mengampuni ayyushraka, entah disekutukan. Apabila Allah disekutukan, artinya kemusyrikan, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, atau bila Allah disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik,
dan Allah akan mengampuni selain atau setelah itu, setelah sebawahnya atau selain yang banyak dipakai bahasanya, tapi yang benar seharusnya apa? Level bawahnya syirik, selevel bawahnya syirik akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau level syirik maka Allah tidak akan mengampuninya. Ayat ini insyaallah kita akan bahas. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni, padahal Allah maha apa? Pengampun. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha pengampun, maka kita disuruh minta ampun. Tetapi spesial ini dosa menyekutukan Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya ini tidak akan mengampuni. Maknanya dosa ini tidak bisa diampuni dengan ampunan seperti dosa-dosa yang lain. Kemudian dibahas para ahli ilmu. Yang dimaksud tidak terampuni itu bagaimana? Dipasangkan dengan dalil-dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang mati, orang yang wafat dalam keadaan membawa dosa syirik. Tapi kalau belum wafat, bila dia bertaubat, maka yang banyak ahli ilmu mengatakan akan ada peluang diampuni. Semua dosa kalau taubat akan apa? Diampuni. Maka sahabat-sahabat dulu kan juga musyrik tadinya. Tadinya sahabat-sahabat dulu sebelum masuk Islam seperti Umar bin Khattab itu juga musyrik. Tapi karena bertaubat diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka difahami bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang mati. Maka di hadisnya Rasulullah, man mata. Hadisnya apa? Man mata. Siapa yang mati dengan menyekutukan Allah, maka tidak akan diampuni. Begitu juga orang yang bertaubat, maka akan diampuni. Kenapa? Karena nasnya di hadisnya yang mati belum bertaubat maka tidak akan terampuni. Ya karena kita itu tidak tahu matinya kapan, dalam keadaan apa, maka harus berhati-hati jangan sampai mati dalam keadaan menyekutukan Allahu Jalla Jalaluh. Sehingga saudaraku harus kita ingat-ingat tiap hari bahwa musyrik itu dosa besar. Secara umum musyrik itu apa? Dosa paling besar atau disebut dengan kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Musyrik itu kezaliman yang besar. Kata syirik dari huruf shin, ro, kaf, 3 huruf. Yang makna lugawinya menyertakan atau menggabungkan. Jadi namanya syirik itu kalau menyertakan Tuhan selain Allah bersama Allah. Yang kita pahami, menyertakan Tuhan atau sifat ketuhanan bersama Allah kepada selain Allah Ta'ala. Bukan berarti orang musyrik itu dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah Allah, sholat iya. Kadang orang musyrik itu ahli ibadah kelihatannya, tapi di balik ahli ibadahnya dia menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang selain Allah, atau dia menganggap sifat ketuhanan selain Allah punya sama seperti sifat yang melekat pada Allah Ta'ala. Maka ini harus hati-hati. Beda kalau orang kafir. Orang kafir itu menolak Allah sebagai Tuhan, jadi mengingkari bukan Allah Tuhannya. Maka orang musyrik itu bisa menjadi kafir. Belum tentu orang kafir itu apa? Musyrik. Karena orang musyrik itu dia batal Islamnya, dia menjadi apa? Kafir. Tetapi orang kafir belum tentu musyrik, karena orang kafir itu sudah mengingkari apa?
Allah Ta'ala duluan, itu orang apa? Orang kafir. Maka ahli kitab juga disebut orang kafir, tapi dia juga musyrik. Nah, di sini kita supaya hati-hati, maka di nasnya di surah Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang selevel sebanding dengan Allah dengan sesuatu pun. Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sebanding selevel seorang pun atau sesuatu pun dengan Allah Ta'ala. Maka tuliskan biar kita lebih bisa dibaca, diingat-ingat. Syirik kepada Allah Ta'ala maknanya kita itu menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Lah yang bahaya syirik yang besar, syirik akbar. Syirik akbar itu mengeluarkan orangnya dari Islam. Mengeluarkan orangnya dari apa? Islam. Itu disebut dengan syirik akbar atau syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu syirik menurut kadarnya dibagi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Yang ketiga syirik khali, syirik khafi. Syirik khafi yaitu syirik yang tersembunyi. Kita kaji. Saudaraku yang mulia, syirik menurut kadarnya syirik akbar yaitu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya apa? Syirik berdoa, syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa, itu memohon atau berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ini bisa menjadi keluar dari Islam. Jadi keluar dari apa? Islam. Syirik dengan memohon atau berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Begitu juga syirik niat, melakukan ibadah semata-mata ingin dilihat oleh orang dengan kepentingan dunia semata. Ini bisa menjadi syirik apa? Syirik niat. Atau syirik ketaatan, menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah dianggap sekutu atau selevel sama dengan Allah Ta'ala. Melihat syariatnya dari selain Allah dianggap sama atau bahkan lebih tinggi daripada syariat Allah Ta'ala. Ini bisa batal Islamnya. Maka kalau ada undang-undang, apapun undang-undangnya itu, undang-undang RT, undang-undang apalagi, peraturan bupati, peraturan apa, itu tidak boleh melanggar aturan Allah. Kalau kita menganggap aturan Allah lebih rendah atau aturan selain Allah ini lebih tinggi, bila ada perseberangan, ada perbedaan, maka ini bisa mengeluarkan kita dari agama Allah Ta'ala. Maka sangat berbahaya yang begitu. Itu syirik yang besar. Namun yang paling parah saudaraku, yaitu syirik i'tiqadi, syirik di akidahnya. Syirik di akidahnya. Khusus untuk Allah, yaitu apa? Penciptaan langit bumi seisinya. Namanya syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Kalau ada orang yang mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, umpamanya siapa yang merajai dunia, dia menganggap ada selain Allah Ta'ala, ini sudah fatal, sudah tidak dianggap apa? Islam lagi. Atau mengatakan Allah bersama, profesor siapa begitu bisa menciptakan ini yang orang lain tidak mungkin bisa menciptakan, karena itu sifat rububiyah Allah Ta'ala. Maka yang seperti itu dianggap syirik i'tiqadi, syirik dalam rububiyah ketuhanan Allah Ta'ala. Yaitu apa? Menciptakan, memberi rezeki, atau bisa menghidupkan dan mematikan. Ini kan banyak sekali kisahnya Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam ketika dengan Fir'aun
Begitu juga Ibrahim, Nabi Ibrahim bersama Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, aku bisa mematikan dan menghidupkan manusia. Kalau ada orang yang percaya begitu, maka namanya apa? Syirik. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah Ta'ala. Kemudian syirik dalam uluhiyahnya, yaitu meyakini ada selain Allah bisa memberikan madharat dan manfaat. Madharat dan manfaat atau syafaat tanpa izin Allah Ta'ala. Tanpa izin Allah Ta'ala. Ini yaitu dalam penyembahan kepada Allah Ta'ala. Siapa yang dalam penyembahannya, berlindungnya, kalau ada badai, gempa bumi, terus mengatakan ini karena Nyi Roro Kidul apa? Marah, gitu. Ini penjaga gunungnya marah. Kita harus persembahkan biar dihentikan ini musibah. Yang seperti ini syirik besar. Karena menganggap ada yang bisa memberi bahaya selain Allah Ta'ala. Maka orang beriman harus hati-hati bahwa semua bila dapat bahaya, dapat kesenangan, dahulukan ini dari Allah Ta'ala. Bila kita bernikmat maka dipuji alhamdulillah. Selalu dahulukan Allah Ta'ala, bukan yang lain. Begitu juga ada musibah, semua ini dari Allahu Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa sebagian makhluk memiliki sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki, seperti mengetahui perkara gaib, merupakan khusus untuk Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang mengetahui perkara apa yang gaib. Kalaupun ada dikabarkan mungkin mimpi atau yang lain, mungkin itu untuk pribadi dia, mungkin benar, mungkin salah. Tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali dikabarkan oleh Allah. Nah, Allah mengabarkan lewat syariatnya. Ada yang lewat mimpi, mungkin mimpi sebagian menjadi apa? Ilham, atau lewat wahyu kalau dia nabi. Kalau yang tidak dikabarkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada orang yang tahu tentang apa? Gaib. Tapi kita harus iman. Harus apa? Iman. Begitu juga tentang asma wa sifat. Mengatakan seorang tidak ada orang yang hidup selamanya tidak akan mati. Karena hak hidup selamanya itu hanya Allah Ta'ala. Atau menyamai Allah dalam tidak tidur. Ada orang yang seumur hidup tidak tidur. Kita percaya orang tidak tidur seumur hidup, kita bisa menjadi apa? Musyrik. Karena tidak tidur itu hanya sifatnya Allah Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Itu namanya asma wa sifat. Nama-nama begitu juga, nama kita tidak boleh menyerupai nama Allah. Tidak boleh menyamakan nama kita dengan nama Allah Ta'ala. Maka kalau beri nama anak, jangan pakai nama Asmaul Husna, kecuali diberi Abdul di depannya. Contoh apa? Abdurrahman, Abdurrahim, itu boleh. Kalau namanya Rahim saja itu nggak boleh. Atau namanya Rahman, namanya Latif, itu nggak benar. Maka yang benar kalau manggil yang nama-nama dadulnya, panggil pakai nama Dul saja. Itu lebih baik daripada nama Asmaul Husna, karena itu menyamai nama Allah Ta'ala. Kalau anak diberi nama Allah, boleh apa enggak? Enggak boleh, menjadi syirik dengan asma. Tidak boleh memberi nama gelar manusia dengan namanya Allah. Harus apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Muhsin, apalagi Abdul Muhaimin, gitu. Tidak boleh nama orangnya, nama apa? Langsung tanpa Abdul, nama zat atau sifat Allah Ta'ala dipakai. Ini termasuk nama yang dilarang. Nama apa yang dilarang? Kalau Asmaul Husna itu sudah hafal, 99 Asmaul Husna yang sering kita hafal.
Kalau pakai nama itu harus depannya apa? Abdul Latif, apa lagi? Abdul Ghafur, ya, semua begitu. Tapi nyeluknya kadang-kadang apa? Salah kita nyeluk manggilnya kadang Pur, udah. Ada yang Ghafur, Latif, nggak gitu. Harusnya apa? Abdul Ghafur atau Abdul Latif, Abdul Ghani, Abdullah, itu diantaranya yang disuruh. Ini tentang syirik, hal yang besar saudaraku, hati-hati. Karena Allah mengabarkan akan mengampuni dosa di bawahnya, dosa di bawah syirik. Tapi untuk syirik kalau sampai mati tidak bertaubat, maka tidak diampuni, bahkan diancam tidak akan masuk surga, kata Allah Ta'ala. Apa firman Allah di surah Al-Ma'idah? Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia diharamkan di surganya. Masya Allah. Haram apa? Di surga Allah Ta'ala. Begitu juga masih banyak ancaman-ancaman untuk syirik. Maka kita harus menjaganya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Ini yang peringatan besar. Begitu juga pembagian syirik menurut letak terjadinya. Bisa di akidah, yaitu apa? Di kalbu yang dikuatkan dengan ucapan atau lainnya. Tetapi pembagian akidah ini yang paling berat, yaitu apa? Di kalbunya. Orang kalau meyakini, itu yang berat hukumannya. Orang kadang bisa mengucapkan tapi tidak apa? Meyakini. Ini beda hukumannya. Tapi kalau sudah meyakini, namanya syirik i'tiqadi, maka ini dianggap syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Syirik dengan apa? Keyakinan. Ada syirik amali, yaitu setiap amal fisik yang dinilai sebagai sebuah kesyirikan. Namanya syirik apa? Amali, perbuatan. Ini juga bisa menunjukkan kepada syirik. Contoh apa? Menyembelih korban untuk jin. Ini biasa orang pelaku sihir, naudzubillah. Saya pernah meruqyah orang itu, jinnya bilang apa? Disuruh dikasih makan apa kamu? Darah ayam, biasa begitu. Jadi kadang menyihir orang itu seringnya pakai darah. Jin mesti minta apa? Darah, sajen. Kayak di sinetron juga sering begitu. Minta ayam apa jenenge? Ayam mulus putih, ayam mulus ireng, apa nek sing sering itu. Kepala sapi atau apa. Yang begitu penyembelihan untuk sajen, ini jelas-jelas menyembelih bukan untuk Allah Ta'ala. Ini termasuk syirik amali. Syirik apa? Perbuatan. Maka jangan mempersembahkan dengan penyembelihan. Nyembelih itu bahaya. Termasuk ingat kisahnya di Riyadhus Shalihin itu, orang yang mempersembahkan apa? Lalat cuma. Apa? Lalat. Ketika dikisahkan Rasulullah, ada dua orang yang lewat di kampung yang dianggap rawan. Semua orang yang lewat situ kalau mau aman harus mempersembahkan sesuatu. Kalau mau aman, boleh lewat kampung itu, kamu harus mempersembahkan sesuatu. Nah, dua orang ini kalau tidak mau mempersembahkan sesuatu akan dibunuh di kampung itu. Apa kata Nabi? Yang satu mau mempersembahkan, nggak punya apa-apa. Ya apa-apa, walaupun lalat juga boleh. Dia ambil lalat, mempersembahkan. Apa kata Nabi? Yang mempersembahkan lalat dia ahli neraka. Yang dibunuh karena nggak mau mempersembahkan sesuatu, dia ahli surga. Lalat saja. Maka tidak sembarangan penyembelihan itu. Karena itu termasuk apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau nyembelih untuk yang lain, maka bisa menjadi pintu neraka yang terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati saudaraku kalau tentang apa? Penyembelihan. Termasuk kita yang rame di kampung itu apa?
nyadranan, nyembelih nang kuburan, di apa? Danyang apa itu namanya itu? Pembuka desa dulu apa namanya? Danyang ya, orang bilang itu. Leluhur, itu kalau nyembelihnya di situ untuk persembahan, ini sangat berbahaya sekali. Ingat di hadisnya apa? Lalat saja. Apalagi kambing, apalagi apa? Ayam, apalagi yang lain. Maka sering itu disuruh nyembelih ini, jangan mempersembahkan yang bentuknya apa? Penyembelihan. Nauzubillah min dzalik. Kalau mau sedekah harus dengan cara yang baik. Maka sering orang dibodohin. Kita kan niat sedekah. Kalau niat sedekah itu ada aturannya, ada apa? Aturannya. Nyembelihnya contoh tidak harus di kuburan, nyembelihnya tidak harus di situ, tidak harus warna putih mulus, tidak harus warna hitam, tidak harus begitu. Kalau minta yang gemuk mungkin, sedekah kambing yang gemuk ya mungkin. Tapi kalau dengan warna khusus, di tempat khusus, maka ini mencurigakan. Untuk siapa? Siapa yang minta itu? Allah tidak minta itu. Apalagi harus dikubur kepalanya di situ. Kadang-kadang begitu, dikubur apa? Kepala ayamnya atau bahkan ayam disembelih tapi enggak dimakan, tapi cukup dikubur di tempat itu, atau kepala kambingnya, kepala sapinya. Naudzubillah, ini bisa menjadi syirik amali, syirik karena perbuatan. Syirik menurut letak terjadinya juga syirik lafzi atau syirik qauli, syirik ucapan. Bila ada lafaz atau ucapan, seperti apa? Bersumpah. Orang bersumpah kan gak ngapa-ngapain, orang nyembelih gak berbuat padanya, tapi bersumpah demi selain Allah Ta'ala. Ini dinamakan syirik qauli atau syirik lafzi. Syirik yang mengucapkan sumpah selain Allah Ta'ala demi apa namanya itu matahari mama gitu. Maka di antara kelompok orang-orang India, mungkin agamanya Hindu, mungkin itu orang India sering sumpah selain apa? Demi Allah, dia sering demi bapaknya, ibunya dan lain. Kita tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, maka dia telah musyrik. Maka sumpah hanya boleh dengan nama Allah. Nama malaikat juga gak boleh, demi malaikat. Maka sering kita mendengar artis-artis kalau bikin statement itu biasanya apa? Demi Allah dan demi Rasul. Boleh apa enggak? Gak boleh. Demi Rasul juga gak boleh loh ya, sumpah demi Nabi itu. Hanya demi Allah saja. Kalau Allah boleh bersumpah demi makhluknya, banyak sekali di Al-Quran. Wal fajri, wal asri, wal syamsi, itu Allah bersumpah. Tapi kita tidak boleh. Kita hanya dibolehkan sumpah demi Allah Ta'ala dengan kata billahi, wallahi, tallahi, itu yang boleh. Biasa dengan 3 huruf qasam, 3 untuk bersumpah. Apa itu? Ta, wawu, ba. Ba, billahi, wallahi, tallahi. Ini yang bersumpah yang keras. Kalau kita sedang berselisih dengan suami atau istri, kadang istri dituduh mengambil uang suami, suaminya marah-marah, lupa naruh di mana, ya toh? Udah Pak, kalau nggak percaya sumpah dah saya. Yaudah mas, sumpah mah, ambil Al-Quran bapaknya. Boleh apa enggak demi Al-Quran? Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah Pak, aku orang roh. Ini ngambil pura mah, orang roh, mungkin merem juga mah. Oh, ya mungkin, jadi apa harus didengarkan tuh omongnya. Aku tidak mengambil, ucapannya begitu. Aku tidak mengambil uang papa yang hilang. Boleh nggak itu? Boleh, untuk meyakini. Kalau sudah bersumpah, tidak boleh kita nuduh lagi. Berarti kita sudah menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan tuduh lagi, udah terserah Allah ya. Nah, terserah apa? Allah. Maka kalau sampai kelas besar, kadang ada namanya sampai namanya apa? Mubahalah. Apa? Mubahalah. Mubahalah pernah juga terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu mubahalah? Bersumpah saling melaknat.
Bersumpah saling melaknat, kita pernah bahas itu. Antara dua orang berselisih, maka dia mengatakan siapa yang berbohong umpamanya, maka dia akan mati dalam bulan ini, gitu. Berani namanya apa? Mubahalah. Siapa yang berbohong ditabrak kereta api, gitu. Dia akhirnya nggak keluar, nggak berani dekat rel, gitu. Tidaklah kereta api ini menggo. Karena apa? Mubahalah. Ini kalau masya Allah, kalau baik itu juga dibolehkan, tapi hanya demi Allah Ta'ala, tidak boleh demi yang lain. Itu siapa yang bersumpah demi selain Allah dianggap syirik lafzi, syirik ucapan. Maka harus hati-hati, jangan bersumpah selain demi Allah. Jadi kalau bisa demi Allah, ya wallahi, ya. Kalau dulu kita waktu kecil bilang sumpah, mana? Kalau sumpah termasuk sumpah apa enggak? Enggak. Sumpah tapi sumpahnya apa enggak jelas itu. Sumpah maksudnya itu ya demi Allah. Kalau belum demi Allah belum apa? Sumpah. Maksudnya harus demi Allah. Atau biasa demi Al-Qur'an. Ulama banyak membolehkan demi apa? Al-Qur'an. Karena menurut ahlu sunnah Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi dia Al-Qur'an itu adalah apa? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Di Al-Quran kalamullah, maka yang banyak boleh sumpah demi Al-Quran. Maka pejabat sumpah kadang bawa Al-Quran di atas kepalanya, itu untuk menunjukkan kitab sucinya biar yakin. Maka kalau sumpah harusnya jangan bareng-bareng, biar enggak jelas dia ngomong apa sesuatu. Nah seringnya pejabat sumpah ini bareng-bareng nanti lantik 20 baru terus akhirnya aku melanggar, aku gak sumpah ya ikut-ikutan kayak gitu ya. Naudzubillah. Harusnya jelas sumpahnya itu apa. Karena kalau sudah sumpah itu risiko apa-apanya kita berserah diri kepada Allah. Jangan kita sudah menyumpah orang, sudah berani sumpah kita masih nggak percaya. Ya malah yang dosa kita. Kita mau menuduh anaknya atau muridnya apa, suruh sumpah selesai. Kalau memang sumpah dia demi Allah, dikasih tahu ini demi Allah, Allah yang diserai menyaksikan kamu. Nah kita malah masih ngerasani, masih jelek-jelekin terus. Wongnya ya sumpah nih kita ngapusi ya. Ada nggak yang begitu? Wongnya sumpah tapi gak percaya aku, nggak boleh begitu. Kalau sudah sumpah ya harus percaya karena sudah menyebut nama Allah. Kalau dia berbohong, urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Ini dalam Islam. Jadi sumpah itu menguatkan untuk dipercaya. Berikut 10 bahaya ancaman dari perbuatan syirik. Apa yang pertama? Menghancurkan seluruh amalan. Syirik itu menghancurkan seluruh amalan, saudaraku. Bahaya, menghancurkan seluruh apa? Amalan. Apa kata Allah firman-Nya? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Walaupun dia ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, kalau mau wafat dia musyrik, maka amalnya semua hilang. Maka jangan sembarangan. Kita kalau naudzubillah kita sudah menjadi ahli ngaji, datang sholat 5 waktu, tapi menjelang kematiannya adalah menyekutukan Allah, maka tidak diampuni, itu dosa syirik. Ya kan dia ahli sholat, sholatnya terbakar, amalnya semua habis, nggak ada gunanya karena menyekutukan Allah Ta'ala. Dia ahli puasa, nggak ada gunanya. Itu siapa yang mengabari? Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 88. Juga di surah Az-Zumar juga begitu. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Begitu juga yang kedua, hilang rasa aman. Jadi orang kalau sudah menyekutukan Allah, yang ada itu khawatir, susah, mikir gitu. Maka orang yang biasa ke dukun, dia hidupnya susah.
Orang kalau sering ke dukun itu susah hidupnya, kurang ini ke dukunnya, wah ini kurang ini lagi. Maka sekarang yang baru rame-rame ada di YouTube yang ahli ke santet-santet biasa itu apa namanya, mengabarkan yang aneh-aneh, ada sampai yang bisa bikin apa, menggandakan uang dan lain. Tapi yang semua itu hidupnya tidak aman, bahagia. Jadi Allah nasnya di Al-Quran begitu. Nasnya apa? Di Al-Quran. Kalau engkau tidak musyrik, maka apa? Ulaika lahumul aman alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Siapa yang beriman tidak menyampur imannya dengan kemusyrikan, maka hidupnya akan aman. Jadi orang kalau tidak musyrik itu senang hidupnya, tidak punya rasa khawatir, tidak susah. Tapi orang yang sudah musyrik tergantung sesuatu khawatir, rasanya khawatir nggak laku, khawatir dimarahin orang, khawatir ini, besok lapor mbahnya lagi, lapor wong tua meneh, lapor dukun meneh, lapor sana terus merasa apa? Sesuatu itu tidak ada selesainya karena dia musyrik. Naudzubillah min dzalik. Yang tiga, tidak terampuni. Kita bahas sekarang ayat ini. 4. Orang musyrik kekal di neraka jahanam. Orang musyrik kekal di neraka jahanam, yaitu di Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Di surah apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Semua apa? Kekal di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Syirik seburuk-buruk dosa. Inna syirka la zulmun azim. Gitu juga wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima, dosa yang besar. Orang yang musyrik salatnya tidak diterima 40 hari atau 40 malam. Orang yang kedukun, diantara yang senang kedukun, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ini ya susah menghindari. Kalau sudah biasa kedukun itu susah sedikit punya masalah mesti lapor. Susah kalau nggak lapor. Kadang-kadang kita ngaji sergap tapi dina nunggunya apa? Dukun, ada nggak kira-kira itu? Naudzubillah. Menghapus amalan yang terkait ibadah sudah. Diharamkan surga dan juga doanya tidak terkabul. Orang yang musyrik doanya tidak terkabul. Naudzubillah. Tinggal di hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu gambaran tentang musyrik, ancamannya dan macam-macamnya, biar kita bisa menghindarinya. Saudaraku yang mulia, Allah Ta'ala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yaghfir. Apa? Yaghfiru. Ulama banyak membahas tentang makna az-dzunub, yaghfiru dzunub dan yukaffiru sayyi'ah. Bedanya apa? Yang satu disebut dengan dzunub, yang satu disebut dengan sayyi'ah. Ini banyak dibahas tentang apa? Bedanya az-dzunub dan sayyi'ah. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim, az-dzunub di Al-Quran bermakna dosa besar. Az-dzunub di Al-Quran bermakna dosa besar. Kemudian as-sayyi'at itu dosa kecil. As-sayyi'at itu dosa kecil. Ini termasuk pendapatnya Ibnu Qayyim tentang perbedaan antara dzunub dan sayyi'ah.
Kemudian pasangannya, kalau dzunub itu pasangan di Al-Quran dengan lafadz yaghfir, yaghfirudz dzunub, yaghfirudz dzunub. Tapi kalau sayyi'at berdampingan dengan kata yukaffir. Takfir atau yukafirus sayyi'at maknanya apa? Menghapus. Maknanya menghapus. Tetapi kalau yakfir berhubungan dengan dzunub, dosa besar, maka yang banyak maknanya mengampuni. Mengampuni. Ada beda mengampuni dan menghapus. Seakan-akan sering diberi makna sama. Bedanya apa, saudaraku? Bedanya kalau dosa kecil, sayyi'at, kejelekan-kejelekan itu maknanya dosa kecil. Sering disebut dengan apa? Kata sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Firman Allah apa? Sungguh kebaikan itu menghapus dosa-dosa kecil. Di dosa kecil itu termasuk dosa pandangan, salaman, megang laki perempuan, simpangan atau pacaran, itu di antara dosa kecil. Itu bisa dihapus langsung oleh Allah kalau kita berbuat baik atau minta ampun, karena dosa apa? Kecil. Tetapi kalau dzunub, dosa besar yang sampai berzina, naudzubillah, apalagi lesbi, homoseks, ini dosa-dosa besar. Maka tidak mudah untuk menghapusnya. Seandainya bisa Allah menghendaki dimaafkan, itu akan ditutup. Karena apa? Ditutup. Kata yaghfir itu ditutup, tapi nanti di hari kiamat kalau belum dihapus akan diberitahu kepada kita, ini loh kamu dulu berzina, ini loh dulu kamu membunuh. Tapi kalau dosa kecil sudah dihapus, tidak ada bekasnya. Jadi bedanya kalau logikanya begini, kita kalau nulis sesuatu yang salah pakai pensil atau pen, itu kalau dosa kecil bisa bisa dihapus pakai penghapus. Di dosa kecil gue patelot pensil, seret dihapus terus hilang bekasnya, lali lupa. Kalau dosa besar nggak bisa, dia dimaafkan oleh Allah karena melanggar, seperti di tape X ditutup. Tapi TR-nya bisa dibuka, bisa hilang lagi, masih kelihatan. Ingat, ada hijau-hijau apa ini? Itu apa? Tidak bisa terhapus secara langsung. Maka kalau taubat yang benar maka akan habis, kalau dimaafkan bisa hilang, tapi masih ada bekasnya. Ini bedanya kafir dengan apa? Yaghfir. Ini yang banyak difahami ahli ilmu. Jadi kalau dosa besar itu tidak mudah langsung dihapus, sehingga sering dibahas seperti fadilah puasa Arafah, menghapus dosa 2 tahun, setahun qablah, setahun ba'dah, setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Dosa apa yang dihapus? Yang sepakat itu adalah dosa apa? Kecil. Dosa kecil dihapus dengan amalan-amalan yang baik. Tapi dosa besar ada hadnya, ada hukumannya. Orang membunuh maka dia harus dibunuh, orang berzina dia harus dirajam, orang ini kan dosa besar, harus ada hukumannya. Maka dosa besar disebut dengan dzunub yang paling banyak di Al-Quran, dipakai dengan yaghfirudz dzunub. Ya, dosa kecil bahasa dengan as-sayyi'at. Ya, maka kita itu nggak mungkin bisa meninggalkan dosa kecil kan? Manusia kan nggak mungkin tanpa apa? Dosa kecil. Maka dosa kecil diberi kabar oleh Allah bisa diampuni. Kalau Allah mengampuni dosa besar bisa juga, tidak ada yang melarang. Allah mengampuni dosa besar bisa apa enggak? Ya bisa, sesuai dengan
kehendak Allah Ta'ala. Tapi dikabarkan lewat syariatnya, dosa kecil bisa dihapus dengan mudah dengan amal-amal yang soleh, dengan amal kebaikan, dengan sedekah, langkah menuju masjid, langkah menuju sholat, itu menghapus dosa-dosa kecil, otomatis terhapus. Makin banyak kebaikan dihapus, istighfar terhapus. Tapi dosa besar harus bertaubat, harus kapok, harus menyesal. Tanpa itu susah menghapusnya. Maka saudaraku, hati-hati bagi yang biasa tadinya dosa apa? Besar, taubatnya harus serius. Tapi terus takut enggak juga, karena semua akan diampuni. Apa sampai kata Abi Dzar di hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asal kita tidak musyrik, insya Allah akan apa? Diampuni. Di antara ayat ini yang kita bahas, semua akan diampuni sesuai kehendak Allah Ta'ala kecuali yang musyrik. Hadisnya Abi Dzar, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, ya Rasulullah, masuk surga dia kalau tidak musyrik, walaupun dia pencuri, walaupun dia pezina. Apa kata Nabi? Iya. Di hadisnya Nabi, walaupun pezina, dia pencuri, pembunuh, kalau dia tidak musyrik akan ada peluang ampunan. Kalau wafatnya tidak membawa kemusyrikan, akan diampuni dosa-dosa itu. Allah Maha Pemaaf. Semua orang punya dosa, maka harus yakini Allah itu Maha Pemaaf. Amin Allahumma amin. Apalagi kita, nabi-nabi punya dosa enggak? Ada yang punya dosa, diampuni oleh Allah. Sampai pernah Nabi Musa protes kan dengan Nabi Adam. Dikisahkan di hadisnya Bukhari. Nabi Musa itu pernah protes loh ya, Rasulullah cerita itu. Nabi Musa pernah ketemu Nabi Adam, wallahu alam bagaimana ketemunya para nabi itu. Dan mereka di langit yang banyak sekarang rohnya. Seperti kisahnya apa? Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim langit berapa? Ketujuh. Jadi bertemu. Nabi Musa pernah protes dengan Nabi Adam. Hei Nabi Adam, kita itu susah hidupnya manusia di dunia ini gara-gara kamu, katanya. Singkat bahasanya begitu, gara-gara Nabi Adam. Kalau dulu engkau tidak maksiat, tidak makan buah khuldi, mungkin kita ini masih di surga. Tidak butuh kerja capek, makan sudah disediakan, hanya menghindari buah khuldi saja. Istri sudah pasti cantik bidadari di surga, bukan seperti di dunia ini. Banyak yang tukang marah, tukang ini. Kalau surga nggak ada itu pasti. Nabi Musa sampai pernah menggerutu dengan apa? Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Musa, dipuji dia. Engkau kalimullah, engkau telah dibajak bicara oleh Allah langsung. Engkau dipilih oleh Allah jadi nabi. Kamu mendapat Taurat. Kamu mendapat apa? Taurat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, lihat Tauratmu. Lihat Tauratmu. Nabi Adam begitu. Hai Musa, lihat Tauratmu. Apakah di situ kamu tidak menemukan bahwa Taurat itu sudah diwahyukan, siapkan oleh Allah 40 tahun sebelum menciptakan manusia? 40 tahun sebelum menciptakan manusia. Maka Nabi Musa mengatakan, iya Nabi Adam, saya lihat di Taurat, manusia sebelum menciptakan 40 tahun, Taurat sudah ada. Maka Nabi Adam mengatakan, saya juga begitu, saya itu manusia, diciptakan oleh Allah sebelum Taurat 40 tahun. Di Taurat lebih dulu 40 tahun daripada ciptaan saya. Di Taurat disiapkan bahwa manusia Nabi Adam itu menjadi pelanggar makan buah khuldi. Dan ini ada dosa toha, bahwa Nabi Adam itu termasuk apa? Dia memang ditakdirkan untuk bermaksiat, makan buah khuldi atas godaan setan. Apa engkau mau marah dengan yang menurunkan Taurat kepadamu? Maka Nabi Musa mengatakan, tidak ya Nabi Adam,
Artinya kesalahan semua mungkin juga itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa menerima alasan Nabi Adam. Nabi Adam melanggar Musa itu sudah ditakdirkan oleh Allah 40 tahun sebelum penciptaan Adam. Maka engkau jangan marah kepada aku, karena ini juga semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau sudah belajar tentang Allah Maha Mengampuni, kita yakin semua sudah takdirkan oleh Allah, akan menjadi ahli surga apa ahli neraka, ahli maksiat apa ahli dosa. Kita hanya mencari siapa tahu takdir kita di sana. Maka jangan merasa bangga yang sudah hijrah, sudah ahli ngaji, dan jangan merendahkan orang-orang yang belum ngaji. Wallahu alam di akhirnya. Siapa tahu naudzubillah orang yang kelihatannya ngaji terus tapi wafatnya dengan kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Siapa tahu yang ahli maksiat tapi maksiatnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Setinggi apapun dosanya, kata Nabi, siapa yang berbuat dosa walaupun setinggi langit, kalau engkau ta'udani wa rajautani, engkau berdoa kepadaku mengharap akan aku ampuni, kata Allah di hadis qudsi. Maka ayat ini menunjukkan wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni selain atau di bawah dosa syirik. Maka yang harus dicamkan jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau manusia punya dosa itu watak manusiawi. Manusia punya salah, tabiatnya manusia. Yang tidak punya salah hanya siapa? Malaikat. Maka kalau tidak musyrik, insya Allah kita ketemu di surga Allah Ta'ala. Maka di neraka walaupun punya dosa besar, yang banyak akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti akan dientaskan ke surga walaupun punya dosa besar, asalkan tidak dosa syirik. Asalkan tidak dosa syirik. Kalau dosa syirik dan orang-orang yang tidak Islam, orang kafir, akidahnya Ahlussunnah dia akan selama-lamanya di neraka. Tapi kalau punya iman, di hadisnya, siapa yang punya iman walaupun sebiji sawi, siapa yang punya iman walaupun sekecil biji gandum, semua akan di surga Allah Ta'ala. Maka saudaraku, surga juga masing-masing tingkatannya. Surga tingkatannya apa? Masing-masing. Makin iman, makin besar tinggi imannya, makin tinggi surganya. Makin soleh, makin tinggi pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Kita juga begitu. Maka ujiannya masing-masing. Siapa yang banyak diuji, dia akan makin tinggi di sisi Allah Ta'ala bila lulus. Bila apa? Lulus. Nah, ikut ujian gak lulus-lulus, ya berarti dia tidak akan dapat apa? Pangkat yang tinggi. Diuji ini gak lulus, kasih duit gak lulus, kasih sakit gak lulus, diuji apa saja gagal terus. Kalau lurah ping 5 gagal ya gak lulus. Nah, kita itu ujiannya macam-macam dari Allah Ta'ala. Wa yaghfiru dzunuba illallah. Sehingga orang yang musyrik itu disampaikan karena dia diantaranya tidak murni ibadahnya untuk Allah. Hak Allah Ta'ala, kita nggak bisa ngatur Allah Ta'ala, semua hak Allah. Orang nakal kelihatannya tapi surga banyak. Terakhir husnul khotimah. Ada orang narkoba tapi mau mati istighfar la ilaha illallah, harus begitu. Maka ingat sahabat yang dulu kafir masuk Islam ahli surga, tapi juga banyak orang yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan mengecilkan orang lain dan jangan menjelekkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Begitu, semoga bermanfaat kajian ini. Insya Allah lanjutkan minggu depan kajian kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amal-amal kita yang baik. Amin Allahumma. Bisa dibaca-baca di rumah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok Ahad tidak libur ya. Misalnya tidak libur, walaupun Agustusan nggak libur. Nanti kalau libur macet lagi nanti udah. Sanone ngaji insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.